Halo, geng lur, saudara-saudara semuanya, sobat-sobat semuanya, dimanapun kalian berada, selamat siang. Kita lanjutkan perjalanan ini. Sekarang ini kita berada di sekitar Jalan Juanda. Maaf, Jalan Insinyur Haji Juanda di Ciamis. Kita akan melanjutkan perjalanan motor vlog dengan bersama Honda Grand Jadul. Ya, kita menyusuri jalanan yang cukup indah, aspalnya hot mix dan halus sekali. Ya, inilah saudara penampakan di Ciamis, kota yang sejuk dan penuh dengan kerindangan pohon. Dan juga ada ustadz terkenal dari Ciamis, itu siapa coba? Mamah Dedeh. Ya, Mamah Dedeh itu berasal dari Ciamis. Jadi Ciamis ternyata banyak menghasilkan ustadz kondang, ustadz sah kondang. Ya saudara, kota Ciamis ini benar-benar bersih. Saya melihatnya dari tadi. Perjalanan di kiri kanan ini bersih dari sampah-sampah. Udara sejuk membawa motor vlog makin menarik, dan tidak terasa duduk di atas motor jadul ini, di jok motor jadul yang empuk, karena motor jadul ini joknya dibuat lebih tebal dari aslinya, sehingga ketika kita menduduki jok motor jadul ini lebih terasa nyaman. Walaupun kalau terlalu lama ya panas-panas, soalnya kalau terlalu lama. Tapi kalau ya sekitar 8 jam saja duduk masih nyaman di motor ini. 8 jam lama juga ya, tapi masih nyaman. Tapi lebih dari itu kan lama sekali kan. Kalau lama sekali itu mungkin perlu istirahat agar peredaran darah kembali normal. Saya rasa dengan motor jadul ini saya merasakan kenyamanan, posisi duduknya seperti orang duduk di kursi biasa, kemudian posisi kakinya juga bergerak, kaki kanan menginjak rem, kaki kiri memiliki tugas untuk mengoper gigi. Jadi semuanya memiliki aktivitas. Sementara tangan kiri kita sering-sering pencet lampu sen atau lampu riting kalau belok kanan maupun belok kiri. Tangan kanan sering-sering untuk mengerem roda depan maupun ngegas. Jadi tangan kiri sering-sering bergerak untuk lampu riting, lampu sen, sementara tangan kanan untuk gas dan rem depan. Jadi semuanya itu memiliki bagian untuk melakukan aktivitas, sehingga lama menggunakan motor ini tidak terasa pegel, tidak terasa semutan, karena semuanya bergerak. Jadi rupanya pergerakan seperti ini sudah dirancang oleh para insinyur-insinyur waktu itu untuk merakit motor, sehingga lama duduk di atas kendaraan tidak kesemutan. Namun zaman makin modern sekarang ini, orang makin mudah dengan hadirnya motor matic, sehingga ketika kita duduk di atas kendaraan yang melakukan pekerjaan gas tangan kanan, ya, sementara kaki dua-duanya nganggur. Nah, ini yang jadi persoalan, kakinya nganggur di
itu malah kesemutan. Karena nganggur, jadi gerak-gerakannya mungkin terlalu sedikit sehingga kaki malah jadi kesemutan. Ya saudara, kita sudah melewati kota Ciamis. Mungkin ini akan segera, nah ini pemandangannya mulai keren nih. Lihat turunannya, turunan yang begitu indah. Kita seperti baru turun dari atas awan ini, ya. Ya, ini turunannya begitu terus turun. Ya saudara, saat ini tengah mewabah virus corona, sehingga kalian semuanya mesti berhati-hati dan jaga jarak atau social distancing atau physical distancing. Kemudian juga di rumah aja, stay at home, dan jangan lupa pakai masker, karena sekarang ini semuanya diwajibkan memakai masker demi kesehatan kita masing-masing. Karena virus corona ini menular seperti flu, ya, flu pilek. Sementara kalau flu pilek itu kan sembuh kembali tanpa diapa-apakan atau hanya minum obat flu. Sementara untuk virus corona ini prosentasenya yang kena itu, misalkan yang kena 1000, yang sembuh 400, yang meninggal 600, ya. Jadi itu separohnya, ya. Kalau ada yang kena virus corona 3000, mungkin kira-kira perhitungan kasarnya yang 1500 meninggal, yang 1500 sembuh, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dilihat, ya, ini penyakit yang berbahaya karena menularnya terlalu mudah, ya, terlalu mudah, terlalu gampang. Sementara untuk kesembuhannya 50%. Ya, semoga kita tidak terpapar virus corona. Kita selalu berusaha memakai masker terus, kemudian jaga jarak ketika ngobrol dengan orang-orang, apalagi orang-orang yang baru ketemu, mungkin kita tidak tahu riwayat kesehatannya. Ya saudara, semoga virus corona ini cepat mereda, atau virus COVID-19. Awal-awal disebutnya sebagai virus corona, namun akhirnya WHO merilis ulang namanya menjadi COVID-19. Jadi hati-hati saja dengan COVID-19 ini. Semoga segera hilang dari muka bumi si COVID-19 ini, atau paling tidak manusianya jadi memiliki kekebalan dari virus COVID-19 ini, sehingga meskipun ada virus di dalam tubuhnya, namun imunitasnya makin kuat, sehingga virus tidak memberi efek apa-apa bagi kesehatan tubuh. Maka dari itu, alangkah baiknya kita semuanya, kalian semuanya, menjaga imunitas tubuh dengan makanan yang bergizi, makanan sehat, minuman sehat. Itu akan memberikan kekebalan pada tubuh kita dari serangan virus. Karena konon katanya virus itu banyak sekali jenisnya dan bertebaran di udara. Jadi kalau kita melihat virus itu sesuatu yang sangat banyak, menakutkan. Hanya dengan kesehatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, kita semua sampai saat ini masih bisa hidup.
Jadi perlu diingat bahwa banyak penyakit yang bertebaran, namun manusia diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi ya, ingat Tuhan saja dan mematuhi perintah-perintahnya. Karena saat ini mungkin Tuhan menegur kita dengan virus itu karena di mana-mana merajalela korupsi, di mana-mana orang sudah hampir kebanyakan tidak memperhitungkan mencari uang yang berkah. Banyakan tidak berpikir seperti itu. Yang dipikir aja dapat uang tanpa peduli dari mana uang itu berasal. Nah, seperti inilah. Mungkin ini teguran bagi kita bahwa dunia ini tempat yang banyak penyakitnya. Hanya Tuhan melindungi kita sehingga manusia tidak terpapar. Namun kali ini ketika virus itu dibolehkan menyerang manusia, maka seperti inilah kejadiannya. Banyak virus di mana-mana dan manusia ternyata mudah sekali terpapar oleh virus. Barang yang kecil yang tidak terlihat oleh mata namun berbahaya. Ya saudara, kita masih di Ciamis, perjalanan menyusuri jalanan yang lurus, cenderung lurus, dan aspalnya juga halus. Tapi ini jalan umum, jadi meskipun halus mulus ya kita tetap harus waspada. Tidak berarti kita harus ngebut secepat-cepatnya, karena ini pengguna jalan umum kan banyak sekali, tidak cuma kita. Kalau ingin ngebut secepat-cepatnya ya di sirkuit, bukan di jalan umum, karena jalan umum itu milik banyak orang. Kalau sirkuit kan khusus untuk balapan, jadi bedakan tempatnya. Karena motor sekarang larinya kencang-kencang banget, makanya kalau dipacu di jalan umum ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan lainnya maupun bagi si pengendara itu sendiri. Ya saudara, kota Ciamis memang benar-benar bersih dan indah. Lihat di kanan kiri tumbuh-tumbuhan menghijau dan sampah tidak terlihat. Artinya masyarakat sini memang suka kebersihan, masyarakat Jawa Barat di Ciamis ini, sehingga nampak dari jalanannya yang juga bersih. Wah, ini turunan yang indah sekali, lurus di ujung sana kelihatan, sampai jalanan kelihatan mengecil. Dari sini lebar, dari ujung sana kelihatan mengecil, lurus dan menurun. Di sini mulai sedikit ada gerunjal-gerunjal pada jalanan ini terlihat pada kamera ini. Jalanan ada yang tambal-tambalan di sini. Yang berbahaya adalah kalau jalanan lurus kemudian tiba-tiba kita menemui apa itu namanya, lubang ya. Ini sangat berbahaya, apalagi kalau lubangnya sampai dalam sekali dibiarkan. Kalau pengguna mobil dengan muatan berat bisa mematahkan as rodanya. Kalau untuk sepeda motor bisa orangnya jungkel. Jadi kalau lubangnya tidak terlalu dalam masih mending, kadang-kadang lubangnya dalam sekali.
Tapi saya rasa jalanan di jalur selatan ini memang menurut saya cukup bagus dibandingkan dengan jalur utara. Kalau jalur utara entah kenapa jalanan sering rusak meskipun sudah diperbaiki, apa karena tanahnya yang di dekat laut atau bagaimana, yang mudah ambles sehingga jalan cor-coran pun banyak yang retak. Lihat saja di jalur sekitar Pejagan ke Prupuk, itu diantaranya jalanannya yang cor sudah pada retak-retak. Tapi memang pengecoran dengan alat yang bagus, dengan mobil cor seperti yang terjadi di Sunter, itu mungkin cor-coran kelas 1 atau bagaimana ya, kuat sekali. Sungguh berbeda dengan cor-coran yang dibuat oleh tangan manusia. Artinya ngecornya ya pakai molen kecil ya, alatnya tidak terlalu modern, nanti hasil cor-corannya kurang bagus. Entah kenapa bisa seperti itu. Mungkin karena alat yang ditunjang alat modern, hasilnya juga maksimal. Karena alat pengecoran itu sendiri ada alat yang gunanya untuk membuang angin di dalam cor-coran. Nah, ini sangat penting. Kalau anginnya di dalamnya itu benar-benar rapat dengan cor, maka kekuatannya pun berbeda dengan cor-coran yang di dalamnya masih ada ruang-ruang atau ada anginnya, atau yang tidak terisi oleh cairan cor. Ya saudara, perjalanan jauh tidak terasa karena keindahan dari kota Ciamis ini. Meskipun cuaca sudah terasa panas, namun udara yang sejuk membuat lebih terasa tenang mengendarai kendaraan sepeda motor jadul ini. Beberapa waktu ke depan saya ingin juga untuk jalan-jalan ke jalur Pantura untuk merekam situasi jalanan di sana. Bagaimana mobil-mobil besar berpacu di jalur Pantura sehingga jalan pun terasa bergoyang karena mobil yang bertonase super besar melewati jalan di sana. Ya saudara, ini sudah melalui jalan yang tidak terlalu lebar. Mungkin ini sudah termasuk pinggiran-pinggiran kota ya. Tidak seperti tadi penuh gedung-gedung yang pertokoan. Sekarang ini sudah ada warung-warung kecil. Sepertinya ini adalah jalan yang menuju ke SMK Karnas Karya Nusantara. Karya Nusantara apa Karya Nasional? Mungkin Karya Nasional ya. Karnas Karya Nasional. Ya saudara, kembali kita menemui keindahan natural di, nah ini mungkin ini nih SMK Karnas. Ya terima kasih saudara sudah mengikuti perjalanan motor vlog bersama channel Satya Nugroho.
Jangan lupa untuk pencet bel notifikasi, subscribe, like, dan share agar kalian di kelak kemudian hari akan mudah menemukan channel ini, mudah untuk mengikuti perjalanan motor vlog bersama Motor Jadul bersama channel Setio Nugroho. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.